tujuan kami ke sini untuk wawancara tentang pertanian organik gitu Pak. Ya. Memenuhi tugas akhir semester kami, mata kuliahnya kewirausahaan yang diambil oleh Pak Turzaun. Jadi itu. Yang pertama kami mengucapkan salam dari Pak Turzaun. Semoga Bapak tetap diberi kesehatan dan semoga tetap membawa berkah kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Amin. Salam balik buat Pak Turzaun. Assalamualaikum. Nama saya sendiri Muhammad Ilham Maulana. Asalnya dari Grabak. Saya Fathan Ansori, asal dari Beringin, Pak. Fathan Ansori Beringin. Nggih. Kula Muhammad Yusuf saking Kalongan berarti so. Oke. Ya. Ini mau wawancara tentang pertanian. Iya, Pak, pertanian. Oke, monggo kita milih lokasi di mana yang nyaman. Katanya situ. Mungkin dari kami juga ingin mengetahui nama Bapak dan Oke. Saya Rinto Masturin Ahmad, lebih banyak dipanggil Pak Masturin. Ya, oke, Pak Masturin. Kalau Masturin Ahmad itu nama dari bayi saya. Oke. Saya aslinya dari sini. Asli murid ya? Enggak. Saya aslinya sebelah masing Grabak, Tolokan. Oh, Tolokan. Tolokan. Terus ini sekarang ngelola tanah wakaf di sini nih. Di Islamic Training Center. Itu banyak orang menyebut ITC, Islamic Training Center Ketasan. Lalu untuk mulainya sendiri mulai dari kapan nih Pak? Mulai apanya? Mulai bertanam tadi. Kalau saya sebenarnya udah lama Mas, udah berpuluh tahun yang lalu. Semenjak saya masih di Tolokan sana sudah bertani organik. Cuman ya varietasnya beragam. Kadang ya sayur, tapi saya waktu itu sampai sekarang itu jadi tidak semuanya organik. Ada yang saya tanam organik, ada yang anorganik gitu. Karena bagaimanapun juga kita peduli lingkungan, kita peduli kesehatan organik. Tapi karena kita juga usaha ya, dalam sisi usaha juga ada yang konvensional. Karena kalau semuanya organik sementara pasar belum menyerap secara keseluruhan. Kalau saya mengenal organik sebenarnya sudah cukup lama, sudah sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, Mas. Amit, enggak kali menjani. Monggo, Mas. Amit, nggih. Nah, monggo. Saya lebih dari 20 tahun yang lalu mengenal organik. Dulu saya suplai untuk ya bermitra dengan salah satu supplier itu untuk luar Jawa sebenarnya dulu. Terus karena suppliernya ya namanya usaha, kadang masuk kadang tidak, akhirnya kita sempat berhenti. Terus mulai lagi saya mensuplai juga untuk daerah Jawa Tengah aja, Solo, Jogja, sebagian Jogja, Magelang, Semarang, yang banyak di Solo sama Jogja. Menyuplai apa? Jenis sayurnya? Oh, sayur. Iya, sayur. Kalau untuk stroberi ini masih di pasaran di sini, dipasarkan di sini, belum mensuplai keluar karena kita belum menemukan varietas stroberi yang tahan lama, yang bisa lebih dari seminggu di suhu ruang belum menjumpai.
pernah sih saya nyuplai sampai luar Jawa stroberi, cuman nggak bertahan lama usaha itu, karena ya tadi nggak tahan lama tadi. Itu karena apa ya, karakter buahnya kan nggak ada kulitnya. Beda dengan kalau dikirim luar durian, oke. Apalagi salak. Nah, stroberi harus cepet. Tadi kalau masih ke luar kota itu belum berani ya Pak kalau stroberi. Saya sendiri belum, walaupun dalam arti mensuplai ya. Tapi kalau pengunjung petik sendiri dibawa ke luar kota biasa itu. Pengunjung petik sendiri mau dibawa kemana, Mbak? Oleh-oleh Kalimantan, bisa. Nanti petiknya yang belum masak-masak banget, jadi masih mengkal. Oh berarti nanti itu matang di jalan bisa ya Pak? Oh bisa. Kalau stroberi. Iya, ya semua buah itu kan pada prinsipnya bisa masak setelah mengkal kan bisa. Kayak nangka, terus apa namanya, ya mangga, pisang dan sebagainya kan bisa masak. Ya. Cuman memang dari rasa beda antara yang fresh sama yang petik belum begitu masak itu agak beda. Ya. Kecuali kalau pengiriman pakai apa didinginkan itu beda lagi. Tapi sementara ini belum, karena produktivitasnya masih cukup dan sangat-sangat sedikit. Dan lahan ini untuk lahan yang di sini ini nggak luas, itu hanya pekarangan mestinya yang daripada tumbuh rumput-rumput gulma-gulma yang dibersihkan sewaktu-waktu, bersihkan kan capek juga. Kalau sini kan nggak tumbuh subur karena diinjak-injak orang terus. Nggak tumbuh subur karena orang petik stroberi kan nginjak rumput akhirnya mati sendiri. Udah nggak usah bersihkan rumputnya, ada hasilnya. Iya. Lalu untuk mohon maaf biaya sendiri dari awal Bapak mulai bertani, entah itu organik ataupun anorganik, itu gimana Pak? Biaya. Kalau dari sisi biaya itu sebetulnya lebih ringan organik. Biaya dalam arti biaya produksi non operasional tenaga tuh ya. Jadi misalkan kalau anorganik itu kan pupuknya kimia semuanya beli, dan tidak pernah ada cerita sarana produksi itu harganya turun, enggak pernah. Jadi harga produksi itu pasti naik terus. Pupuk, bibit, ya kan? Alat-alat pertanian tuh nggak ada ceritanya turun, nggak ada. Naik pasti. Tapi harga komoditi itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Sehingga di usaha pertanian itu yang bisa dihitung adalah cost-nya, bukan hasilnya. Karena cost-nya jelas, harganya aman. Harga pupuk nggak pernah, misalkan satu sak taruhlah 200.000 turun jadi 50.000, nggak ada ceritanya itu. Tapi kalau harga sayur, misalkan satu komoditi harganya sekilo 10.000 jadi 500 rupiah, biasa kayak gitu. Tapi naik jadi 200.000 ya bisa, karena lompatannya itu terlalu tinggi. Itu di harga produksi tinggi, harga yang anorganik. Kalau organik itu kan memanfaatkan apa namanya, lingkungan ya, memanfaatkan potensi yang ada, bisa pupuknya, bisa pestisidanya yang dari organik ya. Yang paling aman, yang paling murah cap jempol, Mas. Tahu cap jempol? Apa itu Pak? Cap jempol itu petani organik itu kalau ulat udah di obat pakai organik gak mandi itu pitos jempol. Cap jempol. Ya cap jempol itu. Dan itu banyak, kalau petani organik harus siap kayak gitu. Harus telaten, iya harus telaten. Jadi di biayanya produksi untuk yang itu modal dihitung rupiah nggak banyak, tapi tenaga terus harus telaten itu yang mahal. Terus lebih aman lagi pakai greenhouse.
Jadi saya ada greenhouse. Oh, yang sebelah ini. Enggak di sini di kampung sebelah Mas. Oh. Ada greenhouse saya. Nanam organik itu paling aman di greenhouse. Kenapa di greenhouse? Karena satu, untuk penyakit tanaman itu kan pemicunya banyak. Misalkan ulat dan sebagainya. Itu karena ada kupu-kupu yang masuk. Nah, kupu-kupu masuk itu bisa diantisipasi dengan screen net. Kalau di samping di pagar kupu nggak bisa masuk, otomatis di dalam nggak ada ulat. Karena ulat itu bukan dari telur ulat sendiri kan. Nah, aman ulat. Tapi screen itu baru di ulat, belum di yang lain. Misalkan jamur tanaman. Itu faktornya biasanya pemicu jamur itu karena suhu yang memungkinkan untuk jamur itu sendiri dan kelembapan yang tinggi. Nah, kelembapan yang tinggi itu salah satunya adalah karena air hujan. Nah, akhirnya muncul jamur yang mengganggu pertumbuhan, ada Phytophthora dan lain sebagainya. Nah, itu antisipasinya pakai plastik naungan. Biar apa? Biar air hujan tidak masuk. Jadi akhirnya agak mahal kalau dihitung dari awal seperti itu. Itu dari modal ya. Gitu. Apalagi? Untuk yang sekarang ini masih menanam sayur-sayur juga atau bagaimana? Kalau sekarang saya fokus di stroberi. Nah, ini lompatan-lompatan itu pasti ada sebab kan. Jadi saya di awal pakai yang organik, yaitu kalau untuk konsumsi sendiri jelas menyehatkan dan aman itu. Tapi kalau untuk skala usaha memang karena kesadaran masyarakat untuk peduli kesehatan dengan mengkonsumsi hasil-hasil pertanian organik itu masih cukup rendah. Cukup rendah. Jadi orang kalau di pasar itu memilih sayur itu yang gede, gitu, yang mulus, yang itu kan. Coba kalau ada orang jual misalkan sayur apa ya, sayur kol misalkan, yang agak boleng-boleng dan kecil, pasti di supermarket nggak laku, di pasar juga disortasi nggak masuk. Padahal kalau jujur ini, justru yang mulus-mulus, yang gede-gede itu nggak menyehatkan. Lah kenapa? Ya karena ulat aja nggak berani makan, iya kan? Karena ulat nggak berani makan, maka mulus nggak dimakan ulat, akhirnya dimakan manusia dan itu ada residu kimianya. Nah sementara tadi yang sayur karena tidak dipupuk kimia, sayurnya nggak bisa gede, terus ulat juga berani makan, jadi udah kecil, boleng-boleng itu, lah kita malah nggak mau makan. Padahal jujur aja kalau mau yang organik, ciri-cirinya organik itu apa? Salah satunya itu. Ada ulatnya itu. Bukan ada ulatnya. Tanamannya jarang organik itu sevigor, sesubur tanaman yang anorganik. Walaupun ya ada, tapi itu butuh proses yang bertahun-tahun untuk menetralisir itu tanah sendiri. Kalau baru setahun 2 tahun belum pulih itu. Karena istilahnya itu orang anak biasa dikasih makanan kayak ciki-ciki, terus susu yang sudah campur-campur pengawet dan sebagainya. Terus orang tuanya kamu jangan makan ini, jangan minum ini, dia nggak mau makan akhirnya kurus. Ya kayak gitu tanah kita udah biasa dikasih pupuk kimia, sudah dikasih pestisida yang kimiawi semua, terus dihentikan hanya mengandalkan pupuk dasar yang dari kandang yang terfermentasi. Itu sebenarnya membantu, tapi memang sementara ini belum bisa mengimbangi kandungan unsur hara yang ada dalam pupuk kimia. Karena apa? Karena tanah sudah terlalu dimanjakan gitu. Untuk memulihkan itu cukup lama. Kecuali sudah benar-benar pulih ya nanti subur lagi tanah itu gitu. Kalau yang sekarang saya cenderung ke stroberi. Kenapa? Karena untuk tanaman yang
tadi sayur-sayur organik kan sekarang sudah banyak yang sementara pangsa pasarnya yang sadar organik masih sedikit, kesadaran petani sadar dalam arti ingin beralih ke organik, tapi orientasinya bukan kesehatan, tapi orientasinya hasil. Jadi orang tani kan orang usaha, sama dengan pedagang. Pedagang itu sebetulnya kalau dia mau jualan empon-empon, misalkan ramuan-ramuan tradisional itu menguntungkan melihat orang lain. Tapi kenapa warung lebih banyak jual bodrek, oskadon? Karena hasilnya cepat, gitu. Nah, jadi kita ingin nolong orang, tapi juga butuh hasil. Makanya petani organik sekarang bisa dihitung dengan jari, masih cukup sedikit. Nah, tapi petani organik sedikit, tapi konsumsinya yang konsumsi juga sedikit, gitu loh. Jadi kalau kita petani organik yang ke sayur banyak, kadang-kadang gini, sayur organik itu tadi kalau dijual ke pasar, ya tadi yang tak sampaikan, di pasar tradisional itu dicacat, Mas. Ya tadi yang kecil lah, yang ada apa tadi, ulatnya lah. Akhirnya sudah biaya telatene, harus pakai greenhouse juga butuh modal kan. Di pasar di harga di bawah yang organik, gitu. Nah, saya cenderung sekarang ya hitung-hitungan petani itu kan, kalau saya gini, Mas, bagaimana kita menyehatkan tapi juga dari finansial juga cukup menghasilkan, kan begitu. Makanya saya pilih petani yang jarang diminati orang lain. Jadi petani itu kelemahannya tidak bisa membuat harga. Pernah dengar istilah pembeli adalah raja? Iya. Itu salah, Mas. Di tingkatan umum itu salah. Sebenarnya pembeli adalah raja itu adalah hanya untuk orang-orang menengah ke bawah. Kok bisa? Iya, contoh ini. Masyarakat di desa, nelayan, petani itu bisa memproduksi ikan, bisa memproduksi sayur, bisa memproduksi padi, ya kan? Jagung, kedelai dan sebagainya, singkong. Pertanyaannya gini, yang bikin harga itu yang produksi atau tengkulaknya, Mas? Pernah tahu? Produsennya. Bener, produsen. Jenengan daerah Beringin itu ada mangga dan banyak, Mas. Kalau jenengan nanam mangga buahnya banyak, saya tanya, dibeli orang, misalnya kamu 1 kilo 10.000, terus pedagangnya, enggak, Mas, di pasar cuma 2.000, kemana saya beli? Kira-kira menang siapa nanti? Dagangnya. Berarti yang bikin harga siapa? Iya kan? Jadi pembeli adalah raja, benar di sini. Jika yang menjual, yang produk itu adalah masyarakat kecil, petani, nelayan. Pembeli adalah raja. Karena apa? Saya nanam kul, saya nanam singkong, saya nanam jambu. Harga saya mau tidak mau ngikuti yang beli. Enggak, saya ini jambu saya kalau nggak 10.000 nggak saya jual. Ya udah, Pak, saya beli tempat lain cuma 2.000. Akhirnya jambu saya busuk kan? Iya. Saya nanam kul. Berapa, Pak? 10.000. Enggak, Pak, di pasar cuma harganya 500 rupiah. Ya kalau nggak mau 10.000 ya nggak usah dibeli. Bener dia akan beli saya, beli tempat lain, dan kul saya bener-bener busuk. Lah daripada busuk ya udah, pasar berapa, 500, udah beli aja semua daripada busuk. Berarti pembeli adalah raja di sini. Tapi pertanyaan saya, kita punya HP, kan? Produsennya ada Samsung, itu dari luar ya, yang asli Indonesia itu kan Samsung. Oh, Samsung itu asli Indonesia ya. Kalau Samsung itu bukan ya. Jadi produsen nggak bisa serius ya. Sepeda motor Jepang ya. Kecuali saya produksi Indonesia asli, Mas. Pitung. Betawi. Jadi gini, kita beli HP, berapa ini? 2,5 juta. Enggak, saya pembeli adalah raja. Kalau beli 1 juta. Sampai saya tidur 7 hari 7 malam depan toko, Mas, nggak akan dikasih itu. Kalau nggak 2,5 ya nggak akan dibeli, nggak akan boleh dibeli. Loh, saya pembeli adalah raja ya, pulang aja raja sana. Berarti menang siapa? Menang berjualnya. Berarti nggak sama kan?
ketika kita beli komoditi pabrikan, ya kan, yang bikin harga pabrik, kosnya jelas, biaya produksinya jelas, biaya sampai retailnya jelas, harga jualnya jelas. Sementara di produksi pertanian, kosnya jelas, biaya hasil jualnya gak jelas. Nah saya nggak mau ini, makanya saya nggak mau, jarang saya nanam, tapi ya untuk konsumsi sendiri, paling enggak kalau sisa sedikit ya jual. Kalau nanam stroberi enggak saya. Dulu saya nanam organik, saya pakai sistem ini, pembeli adalah raja, nggak berlaku bagi saya. Penjual adalah raja. Saya nanam organik awal-awal yang bikin harga saya, Mas. Nggak mau beli ya udah. Pengen sehat atau pengen enggak, kemaki saya. Karena yang nanam organik sangat sedikit waktu itu. Lah sekarang kompetitor kita pemain sudah banyak, Mas. Apalagi ada yang pemain organik palsu juga ada sekarang. Dia pinjam sertifikasi orang lain organik, tapi dia belinya di pasar yang bungkek-bungkek, yang kecil-kecil, terus dipeki, terus di brand organik, padahal dia nggak organik. Ada pemain seperti itu. Nah, dia jualnya, yang kecil itu di pasar itu afkir sebetulnya, nggak laku. Terus dia beli sudah di bawah harga standar. Dia jual jauh di atas harga standar karena ini di brand organik tadi. Nah, akhirnya dia ngambil keuntungan di situ dan pemain organik yang asli merasa dirugikan. Gitu. Saya kan karena saya pernah lama di organik, maka saya tahu trik-trik. Pemain-pemain kotor itu saya tahu. Nah, karena masuknya pemain kotor, yang dirugikan siapa? Petani organik itu sendiri. Sekarang kita mau jual tinggi, nggak bisa karena ada pemain yang palsu tadi. Nah, saya, apa nih? Saya main stroberi. Nah, stroberi baru sedikit, sehingga saya ngasih harga ya terserah saya. Nggak mau beli, ya silahkan beli tempat lain kalau ada, kan nggak ada. Kalaupun ada, masih sangat sedikit. Jadi ini kita petani-petani milenial itu mestinya ya arahnya ke situ. Pembeli adalah raja itu harus dihilangkan dari sisi produksi. Rugi nanti produsen kalau yang menjadi raja adalah pembelinya. Yang tahu kos produksinya tuh produsennya, bukan pembelinya kok. Iya kan? Iya gitu. Saya nggak akan mentang-mentang ini baju kalau boleh tak beli 50.000. Ya yang produksi marah-marah dong. Untuk kainnya aja nggak cukup. Lah tapi kalau kita di sayur, orang tengkulak itu nggak mau ngitung kos produksi. Jangankan kos produksi, Mas. Kalau harganya baru jauh di bawah margin, matur nuwun. Nah, ini Mas, gara kayak wong udur, Mas. Itu Mas. Harga jual itu untuk biaya panen aja sudah nggak nutup. Sayur itu. Jadi misalkan nih kol, harga produksi itu tidak aman sekilo kol itu kalau harganya 1.000 itu sama dengan kosnya. Jadi kalau harga jualnya 1.000 sama impas. Kalau harganya 1.500 berarti petani itu keuntungannya Rp500 per kilo. Kalau harganya hanya Rp500 sekarang, nah, ya kan, rugi kan, rugi Rp500 per kilo. Nah sekarang kalau harganya Rp300, untuk biaya tenaga buruh metik aja sudah rugi. Makanya sering ada sayur tidak dipanen, itu karena ini. Bahkan kalau di medsos itu ada orang yang dibuang, diinjak-injak. Saya nggak tega itu, Mas. Nah, saya kemarin punya teknik baru. Ketika sayur nggak laku itu, jamaah itu
karena jamaah ngaji di sini mayoritas petani. Kenapa nggak dipanen bu? Mboten anu pak, mboten sucuk. Nah, kenapa nggak dikasih orang lain? Nggak ada yang mau. Lah semuanya punya. Kalau yang dikasih tetangganya ada yang mau. Karena gitu. boleh enggak kalau ini kita bikin sistem bu? Gimana pak? Yang penting ibu nunjukin sayur ibu, nanti ada yang metik sendiri. Nanti tak kumpulkan, tak suruh ngumpulkan satu tempat, di packing yang bagus oleh anak-anak muda. Jadi kayak dibikin ya bagus, dibikin rak-rak kayak di memang outletnya di situ. Cuman di situ tidak tak kasih timbangan, tak kasih ada plastik resek, ada bagor, ada keranjang. Terus tak tulisi sayur gratis, silakan ambil. Kalau mau berinfak silakan masukkan di kotak infak. Tahun kemarin saya itu 10 hari dapat 12 juta itu. Satu musim dapat 20 juta sekian gitu. Kotak infaknya. Jadi karena rata-rata pengunjung ya orang di sini, orang petik stroberi, lihat ada apa? Ada sahur banyak, ada pagoda, ada bit, ada ya semua jenis sayur hampir ada itu karena harganya pas Turun. Pak itu dijual enggak? Ada remaja masjid yang jaga di situ, stand ada. Jadi ada orang tanya di ini dilayani. Enggak dijual bu, lah buat apa pajangan? Enggak, lah untuk apa mbak? Ibu ada tulisannya itu, kalau mau ambil silahkan. Berapa ya terserah ibu, itu ada bagor, ada plastik, mulai beberapa ukuran. Ada yang masih di keranjang itu dibawa semua pun boleh gitu. Karena orang ngasih nggak sedikit mas. Saya dikasih lombok itu sekali ngasih 2 bagor mas. Tomat ngasih 7 keranjang sekali kasih. Padahal tomat itu 4 hari rusak. Berarti kan harus cepat terdistribusikan. Cabai juga itu harus cepat ada orang manfaatkan. Bahkan kadang-kadang ada orang mampir sholat, saya tanya, Bu, dalamnya pun di Semarang pak, mohon maaf, sampai Semarang ibu melewati pantai asuhan enggak? Wah enggak pak, mohon maaf bu, misalkan nih, nanti ibu sampai rumah Semarang sana, diingat-ingat bu, kalau pernah lihat pelang pantai asuhan, saya nitip bisa enggak bu? Ada apa pak? Itu nitip cabai 1 bagor, tolong dikasih sana bu. Nanti yang lain ambil aja buat tetangga-tetangga ibu gitu. Iya mas, ada yang sampai Jogja, ada Semarang. Ini alhamdulillah. Ya ada yang nyempatkan, ada info terus dari rumah kan ya kita Sherlock ada ini tanya Pak apa ini sayur gratis ya langsung ambil sak bawa pulang silahkan aja kita ada. Itu intinya apa? Allah memberikan sesuatu terus manfaat. Terus manfaat. Dan saya kenalkan pada jamaah tuh, jadi kita minta pada Allah sayur, tomat, bagus sudah dikasih bagus. Terus harga nggak sesuai dengan yang diinginkan kita kan. Ya jangan terus dibuang, diinjak-injak sambil marah-marah jangan lah. Kalau saya analogikan gini, gimana perasaan Anda ketika punya anak? Bu, nanti kalau pulang dari pasar tolong saya belikan sepatu ya. Iya. Bener, sampai rumah belikan sepatu. Ini dek sepatunya. Terus buka anaknya, dicoba kekecilan. Terus kekecilan bu, terus ambil pisau, gunting di apa? Kira-kira perasaan ibunya gimana? Saya kira Allah juga begitu. Minta nanam kasih tomat, minta bagus dikasih bagus. Harganya kurang bersahabat, terus diinjak-injak sambil marah-marah, ya enggak bener lah. Coba bayangkan kalau tadi si sepatu tadi terus bilang, Bu maaf kekecilan tak kasih adik saya. Iyalah azidanakum kan pasti nanti akan ya udah yuk karena udah dibawa adik kamu tak ajak ke pasar beli yang lebih gede kan gitu. Saya kira dan ini alhamdulillah petani-petani jamaah ngaji di sini sadar benar tentang hal ini. Sehingga ketika harga rendah itu nggak mudah di ini. Tapi kalau usaha ya tadi saya pilih tanaman sing urung patek ana kae kancane iki. Dadi aku iso ngrego Mas. Itu
Stroberi tak kasih harga mahal itu. 1 kilo 150.000 itu. 1 kilo, Pak. 1 kilo 150.000 stroberi. Karena saya jualnya, loh tapi kok kelihatan murah? Kan saya bandelnya kan tidak 1 kilo 150.000, 1 on 15.000. Orang kita kan pikirannya kan gitu katanya. Kalau stroberi 1 kilo 150.000 nggak ada orang beli, Mas. Kan wis ora 100.000 sih. Tapi kalau per on 15.000, jadi sama kan? Sama. Tapi kan mikirnya juga 150.000 kan? 15.000 kan murah kan? Dibanding 150.000. Ya, itu marketing aja. Itu. Oke. Berarti yang stroberi ini juga dipasarkan, Pak, atau cuman metik sendiri gitu? Gimana? Sementara metik sendiri dan peluang pasarnya masih cukup luas. Jadi saya ngelola kebun 3. Yang di Bandungan itu saya tripati dengan orang lain. Sana juga kadang kehabisan stok, di sini juga kebun saya yang satunya itu hanya untuk nyetok di sini. Itu aja sering kekurangan karena apa? Ya orang-orang banyak stroberi. Sebenarnya nggak hanya stroberi, saya juga kayak sayur organik itu juga eduwisata. Jadi kita tidak serta-merta jual beli barang, tapi kita lebih edukasinya. Ada anak-anak TK, kadang ada kelompok ibu-ibu ya, PKK, paguyuban itu di sini datang untuk apa? Ya ngobrol bareng, terus sharing, terus nanti kita nanam bareng, terus dibawa pulang dan sebagainya. Kalau orang-orang kota kan senang kayak gitu, ada pekarangan sempit daripada cabai beli. Ya kalau apa butuhnya nyambel banyak, kalau cuma butuh bakwan 1 masa harus beli sekilo. Nah, gitu. Nah itu monggo mas. Rasanya monggo. Rasanya mas. Ya. Jadi gitu. Wisata, wisata. Untuk kita kenalkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita ya untung juga. Loh Pak, rugi waktu dong kalau ngajari orang lain. Loh, ngajari kok rugi, wong dulu kita ingin tahu juga tanya sama orang lain kok. Iya kan? Iya, Pak. Loh, kita sendiri, saya bisa misalkan nanam apa, kan juga tidak serta-merta. Saya juga dulu tanya orang lain. Masa sekarang ditanya orang lain nggak mau jawab? Yang nggak terima kasih kan, terima kasih kan. Tapi kita nggak rugi waktu ngasih ilmu, tapi kita untung juga. Kan kalau nanam kan yang ditanam bibit kita, kan ada harganya. Jadi sama-sama untung. Dapat ilmu gratis gitu, tapi bibitnya beli. Wong beli di pasar bibit juga nggak tetap bayar walaupun nggak dapat ilmu kok gitu. Jadi kemarin kita ngisi juga di LP Ambarawa, di Perpusda Ungaran juga kita ngisi. Jadi sering nggak gitu. Seminar gitu ya, Pak? Ya temanya sih bebas ya. Ngikuti aja. Istilahnya melu pasar mas. Pak Gawing ini, wong intinya sama kok. Substansinya itu sama. Semua marketingnya mau dibikin apa seminar, dibikin apa nanam bareng itu terserah aja. Kalau di LP itu saya lebih banyak menghibur itu orang pusing semua itu. Lama gak ketemu keluarga, di sana ketemu sipire galak-galak gitu kan. Kalau ada yang luar diajak guyu ya wis seneng karo karuan, apalagi sampai dikasih rokok wis ta wis kaya wis lali lewingi ketemu polisi nanti kok kecekel itu. Ya cuman saya disuruh kesana lagi belum berani. Ya ngarep-ngarep si LP ini apa dari warga binaan ngarep-ngarep. Jadi intinya itu memang peduli lingkungan itu penting. Kalau bedanya bertanam organik dan anorganik itu apa sih, Pak? Ya beda dari sisi apa namanya, dari sisi keuntungan. Sebenarnya dari organik itu menjanjikan juga ketika sudah terbangun pasarnya, sudah terbangun komunitasnya, itu sangat menguntungkan. Tapi selama belum terbangun pasarnya agak kesulitan karena mayoritas masyarakat kita itu belum membedakan
dan belum sadar benar tentang organik itu. Tuh, dari sisi apa namanya pasarnya lebih menjanjikan iya ketika sudah terbangun pasarnya. Kalau anorganik ini pasar sudah jelas, pasar tradisional ada, pasar di supermarket ada, ya kan, terbuka ya itu. Cuman tadi memang dari ya masing-masing punya pangsa pasar yang berbeda. Tapi saya yakin ketika masyarakat sudah peduli tentang kesehatan, pertanian organik ini akan menjadi pilihan. Gitu. Terus kalau dari pertaniannya, dari modalnya ya tadi di pertanian organik itu butuh ketelitian yang super, sampai cap jempol tadi salah satunya. Iya, sampai cap jempol tadi. Tuh. Dan yang sekarang memang gerakan-gerakan beralih ke organik cukup gencar ya, dari pemerintah juga begitu. Cuman sekali lagi pasarnya yang belum siap, itu pasarnya. Kalau petani itu yang penting untung terus terang aja. Wong dia itu butuh anak sekolah, dia butuh ada anak yang mondok, dia juga butuh apa? Ya kebutuhan seperti halnya petani juga manusia lah. Jadi butuh biaya hidup. Sehingga kalau memang usaha pertanian organik itu menjanjikan, saya yakin bukan hanya karena peduli kesehatan, tapi peduli kantong itu loh yang penting. Iya kan? Iya. Peduli kantong. Orang nanam ganja itu sebetulnya bukan dia ingin membunuh orang lain, tapi karena dia butuh uang. Iya kan? Iya. Karena butuh uangnya. Sama petani anorganik itu kenapa nggak beralih ke organik, menyehatkan? Bukan saya nggak mau menyehatkan, saya butuh uang, gitu. Jadi kalau memang nanti suatu saat terbangun sistem pasar organik yang memang benar-benar mudah diakses oleh petani-petani dan menjanjikan, saya yakin petani nggak usah disuruh rebutan berebut masuk petani organik. Kalau sekarang memang masih sangat sedikit, itu bedanya. Untuk apa ya, bahayanya sendiri kalau bertani anorganik itu apa? Kalau anorganik, Iya. jadi ada kasus petani mati setelah ngobat, itu ada. Karena petani itu menjadi petani itu jarang yang pilihan. Orang jadi dokter, profesi dokter itu pilihan, Mas. Mulai sekolah aja masuk fakultas kedokteran dia milih. Ingin jadi arsitek, itu masuknya di teknik. Itu jelas, memang pilihan, ya kan? Ingin menjadi guru, sejak dia sekolah sudah milih fakultas. Kalau petani itu bukan pilihan, Mas. Karena daftar kerja sana nggak keterima, kerja sana nggak terima gitu. Akhirnya di rumah kok ada pekarangan, timbangan ngopo. Akhirnya anjur bertani. Kan bukan profesi pilihan itu, profesi kepepet kan. Dan dia tidak menjadi petani itu nyun sewu, kebanyakan tidak belajar teknik-teknik pertaniannya. Misalkan ini, baik yang organik maupun anorganik, bagaimana menformulasikan pupuk, bagaimana memilih bibit, bagaimana kalau yang pestisida itu mixing, bagaimana menyampur. Ini enggak dipelajari. Yang penting ya kayak orang judi aja, nanem mbok menawa tembus gitu. Lah ini kan asal-asalan. Iya kan? Tak nandur mbok menawa pas judul regone. Tapi kalau orang yang dengan ilmu, enggak. Mau nanam, setidaknya daerah sana produksi besar-besaran apa ya? Mencari celah yang tidak banyak ditanam. Misalkan gitu. Terus ini musim ini nanam kira-kira pas hama, pas apa? Banyak enggak ya? Jadi itu kalau dengan ini, makanya
tadi saya sampaikan ada petani habis nyemprot pestisida mati sakit ada karena apa? Aplikasi pestisida tidak baca aturan pakai nggak pakai masker, nggak pakai safety-nya, terus dosis yang rekomendasinya misalkan 1 mili per liter karena orang marem, bahasa orang marem itu kan nggak ada di rumus itu, jadi 5 mili misalkan, terus diobatke itu bagi petani yang sendiri itu sudah membahayakan karena kabut dari pestisida itu terserap ke itu. Kalau jangka panjang saya nggak tahu numpuk-numpuk, yang jangka pendek aja ada yang mati lemes karena mungkin keracunan itu ada itu. Terus itu bagi petaninya sendiri. Terus kalau saya cerita sama jenengan mungkin apa iya itu ya? Adik saya itu apoteker mas, punya apotek 2. Kalau kemarin itu sempat bingung, wong adik saya bukan petani, usaha apotek itu. Nggon kok kalpana kok laris banget gitu. Kalpana itu obat apa? Obat panu kan. Lah, dia heran. Satu musim kalpanak habis ternyata mas. Untuk ngobatan tanaman mas. Lo bisa gue. Obat tanaman pakai kalpanak. Iya. Nah, ada juga formalin diaplikasikan. Ya petani karena tadi istilah itu dia sudah kewalahan pakai ini rak mandi, remason itu. Ya kalau yang apa nyun sewu ya, yang dia nggak ada residunya, kalau yang membahayakan bagi kesehatan, sementara konsumen kita juga tadi ini ada 2 buah, pasti yang berani beli yang mahal pasti yang mulus tadi. Padahal yang mulus tadi ketika masa sulit dipakai pestisida ramadi, mungkin kok bisa aman. Penggunaan pemakaian pestisida yang berlebih, overdose bisa, atau ada produk yang membahayakan yang tidak recommended untuk itu. Nah, karena petani bukan nggak sadar ini membahayakan, tapi dia butuh uang, gitu loh, butuh uang, gitu. Membahayakan kan? Jangan makan sayur mas. yang membahayakan maksudnya, yang organik saja mas. Neng ya kuwi barangnya cilik, bunggik tur regane larang. Tapi sehat. Karena kesehatan lebih mahal kan. Kesehatan lebih mahal. Nah, tapi juga ada kok hasil produksi organik yang gede-gede, yang fresh, yang seger banyak mas. Tapi ya kalau harga ya tadi, karena biaya ketelatenan yang mahal. Ya, untuk stroberi ini pak. Ya gimana? Perawatannya dari kecil itu, pemupukannya itu gimana? Oh. Kalau stroberi itu yang jelas saya sebentar tanyakan lampu sebentar ya. Gelap. Stroberi itu sama dengan sayur dan buah, hampir sama lah. Ya memang masing-masing tanaman ada perbedaan tapi sedikit-sedikit. Kalau saya tetap pakai pupuk alami, jadi saya pakai kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam. Itu saya fermentasi lama. Jadi saya itu kalau paling tidak itu setengah tahun saya itu biasanya. Saya punya timbunan pupuk itu sudah lama. Kenapa? Karena itu dengan mikroorganismenya sudah banyak, bakterinya, pengurus sudah banyak. Terus kalau pupuk sudah jadi itu kan banyak jadi sedikit. Nah, bawahnya juga ringan, gitu. Terus aplikasinya tidak harus banyak, gitu. Tuh saya formulasikan dengan tanah. Gitu. Memang harus telaten tadi, harus telaten. Berarti pupuknya bikin sendiri? Bikin sendiri. Maka dulu saya kan saya menyilang tanaman. Jadi
Saya produksi dulu di tomat, saya silang untuk menemukan varietas baru. Saya ambil bijinya, buahnya kan nggak kepake mas. Lah aneh di sini. Loh saya tuh nanam tomat nggak sedikit. Kalau panen misalkan 1 ton tomat, tak belah, tak ambil bijinya tok. Dagingnya buat apa coba? Tak kasih tetangga apal-apal mau mas. Kalau 2 kilo 1 ton, siapa yang mau daging tomat 1 ton? Terus saya tawarkan di pabrik saus mas, pabrik saus tomat mas, pabrik saus tomat. Nggak mau mas. Loh kenapa? Saya nggak pakai tomat mas. Pilih pabrik saus tomat tapi nggak pakai tomat. Rusak dunia ini. Terus jadi sekarang ini masya Allah, kerupuk udang kok nggak pakai udang apa ada. Ini saus tomat nggak pakai tomat mas. Jadi tomat saya itu nggak laku mas. Akhirnya saya melihara kambing, tak kasih kambing mas. Setiap hari tak kasih kulit tomat mas. Jadi cantik-cantik kayak pernah. Tapi mencret mas. Susah juga. Aduh, ini saya pusing. Tapi saya nggak tak buang, saya tetap nggak tega karena ini pemberian Allah. Tapi akhirnya saya kumpulin, tak fermentasi, tak bikinlah pupuk. Ini alternatif terakhir ini. Kalau nggak bisa dimakan manusia, nggak bisa dimakan hewan, dimakan tanaman. Kembali lagi. harus manfaat, intinya harus manfaat itu. Nah itu terus dari situ untuk fermentasi. Nah, kalau sekarang saya sudah baru berhenti untuk yang tomat. Tapi pupuknya saya fermentasi pakai itu. Enggak, kohenya itu kan pupuk dasar. Untuk menfermentasi campuran itu saya pakai dari sari buah. Jadi tadi jus tomat tapi terfermentasi dengan bakteri-bakteri yang lain untuk memicu pertumbuhan. Jadi dari pupuk kita bikin sendiri, dari bibit juga. Bibit, seleksi bibit, kalau perlu disilang. Yang ini stroberi saya itu silangan semua itu. Hasil silangan dari California sama festival. Jenisnya silang. Ya salah satu usaha sih untuk meningkatkan produktivitas. Kalau untuk pengalasan gurma seperti ya sebur apa ulat gitu. Ya, kalau stroberi itu lebih aman mas dibanding sayur yang lain. Entah karena yang nanam baru sedikit terus ulatnya belum tahu atau gimana ya. Iya, kalau kayak cabai, kol ya, sawi, tomat itu cepet ngundang ulat karena mungkin karena sini banyak kan akhirnya ulat sudah tahu kuku gue iki enak. Mungkin karena stroberi masih sedikit ya, sehingga mungkin dia nggak tahu kalau ini enak atau gimana. Jadi masih cukup aman. Yang penting di stroberi itu sanitasi lingkungannya bersih. Jadi tanaman daunnya pruning, matun itu sering gitu. Yang penting itu. Kalau untuk pupuk itu saya ya tadi saya menanam itu sempat di ini tetangga pada heran ini. Kalau di sawah di ladang itu kan pisang ditebang itu kan diambil pisangnya. Pohon pisang itu kan masih berserakan di lahan itu. Saya nyari tenaga mas, tolong bantu saya pak, babati gedang nih wong itu. Jadi pisang pelepah pisang yang sudah diambil pisangnya sudah roboh debok-debok gitu mas. Itu kan nong lahan berserakan terus ganggu kan. Tak bersihkan wongnya seneng mas. Padahal saya bersihkan bukan karena saya peduli beliau itu. Enggak, karena saya ada maunya. Itu kan dengan PK-nya kan tinggi itu. Tak cacah nggon lahanku mas. Jadi dia seneng karena bersih. Padahal jadi ini nggak dibersihkan jadi pupuk sendiri tuh. Lah dia boleh ya tak bersih ya mas. Berapa hari ya mas bersih. Ngeliat tenaga itu tak kumpulin cacah. Jadi pupuk sendiri gitu ya. Tak pikir-pikir ya lucu ya.
Ya, jadi itu untuk strawberry ya. Terus kalau cepat N ya saya goyak ayam. Ya sudah lama tapi terus kita rendam airnya untuk ngocor. Jadi kalau udah lama kan nggak bau mas. Karena kebun strawberry petik sendiri mas. Kalau masih bau pengunjung nggak mau mas. Jangankan bau, udah nggak bau aja tanya itu pengunjung, Pak ini dikasih apa gitu. Jawabnya gimana, bingung kan jawabnya. Kasih pupuk, dia nggak tetap petik, coba pupuk apa, kohi ayam, kohi itu apa, kotoran ayam, lari dia. Nggak mau petik. Jadi berani, pecinta organik, petani organik harus berani kotor-kotor. Harus berani kotor-kotor ya. Ya gitu. Kotor tapi sehat. Suka dukanya bertani organik itu seperti apa sih Pak? Ya suka dukanya tadi sudah saya sampaikan. Dukanya ketika nggak terserap pasar. Karena nggak terserap pasar, waduh, Bingung gitu ya. bingung terus terang. Kalau misalkan ada komunitas yang sadar organik, wah kita sangat senang banget itu bisa bermitra. Nah, kita mencari konsumen organik juga masih sangat susah ini. Belum lagi tadi ada pemain-pemain yang kotor tadi, wah itu cukup merugikan petani organik dan merugikan konsumen organik. Karena misalkan ini kita sudah percaya dengan seseorang supplier organik. Misalkan ini taruhlah sayur 1 kilo, kita langganan sehari 1 kilo, setengah kilo rutin itu. Karena ada pemain kotor, dibelikan di pasar tradisional yang tidak organik, kita belinya masih mahal. Apakah ada konsumen itu sempat nge-lab ini sayur yang dibeli? Ada enggak? Enggak pernah ada konsumen itu mau main lab, karena biaya lab juga mahal sih. Tapi jujur aja kalau ditemukan alat ngetes organik yang portable, murah gitu, itu dimiliki konsumen organik, saya selaku petani organik seneng banget. Kenapa? Tidak akan dibajak oleh pemain-pemain yang nakal. Loh, saya itu pernah mas, greenhouse saya itu oleh supplier gini, Pak, besok tanggal sekian ada kunjungan dari kantor ini dari pencinta organik. Ya gimana mas, tolong Pak ya, nanti kalau tamu saya datang sini sampaikan ke tamu saya bahwa ini greenhouse ini milik saya ya Pak. Nah, saya gimana tuh ini? Jadi memang ada pemain-pemain jujur aja yang tidak amanah, yang merusak pasar organik, yang merugikan pecinta organik, yang merugikan petani organik. Nah ini siapa yang bisa mengontrol ini, saya tidak tahu ini. Karena petani konsumen tidak mungkin membuktikan ini organik, ini anorganik. Kalau ini ditemukan alat yang tadi yang murah, yang untung dua, konsumennya dan petaninya. Karena menutup pemain nakal. Itu. Jadi dukanya di situ mas. Dukanya ketika kita produksi kita nggak terserap, dijual di pasar di harga lebih murah karena barangnya cilik tadi. Sukanya itu kalau sudah nemu konsumen yang amanah, yang ini, nah kita senang. Dan senangnya kita itu ya bermanfaat bagi orang lain karena memberikan solusi kesehatan juga. Gitu. Ya sehat awaknya nih, ya sehat kantongnya nanti. Selanjutnya pesan Bapak untuk kami siswa ini. Oh ya. Ya terima kasih. Kalau saya karena panjenengan ini masih muda ya, apalagi masih di bangku kuliah dan istilah langkah panjenengan masih panjang gitu.
mari jaga lingkungan kita. Jangan ikut umumnya yang merusak lingkungan. Jadi rusaknya lingkungan itu sebetulnya karena ulah kita sendiri. Dan saya yakin kita sebagai khalifah di muka bumi itu memang sebagai tugas amanah di pundak kita. Nah, salah satunya kita implementasikan kalau dalam pertanian yang sadar, dalam pertanian yang sehat. Baik itu di level petaninya, baik itu di level konsumennya. Tapi yang tidak kalah penting adalah sehat dalam beragama, yaitu kejujuran. Jadi siapa itu yang harus jujur? Ya petaninya, ya supplier yang menjembatani petani dengan konsumennya. Semuanya, kalau semua sudah jujur, insya Allah kita bisa berjalan bareng-bareng. Itu tugas panjenengan yang cukup berat karena menyadarkan orang lain, dan kunci kita bisa menyadarkan orang lain harus sadar diri lebih awal. Itu. Ya, Pak, mungkin itu yang pertanyaan dari kami. Yeah. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak untuk bersedia meluangkan waktunya, bersedia membagikan ilmunya kepada kami. Kami berterima kasih, Pak. Nggih, sami-sami. Saya juga terima kasih panjenengan sudah hadir untuk sharing di sini. Saya senang. Saya senang ada teman-teman yang peduli dengan pertanian, ya, peduli apalagi dengan pertanian organik ini. Saya sangat-sangat support ya, karena setidaknya menambah semangat bagi petani. Loh, dikersake kok. Iki wis adem, Mas. Monggo Mas. Oh, sangat. Bismillahirrahmanirrahim.